everyone. I don't know. That's actually what I concerned about. So my PC desktop, it Mm-hmm. doesn't. I don't know Well, what happened with the audio. I try many, few headphones, and I try once. I could hear your voice, but I couldn't. You couldn't hear my voice as well. yeah, I couldn't hear your Yeah. voice. So that's the problem. But if I change to my laptop, the happenings like 30 minutes or 20 minutes before sometimes happening. Okay, forget it. Um, where we at again? Autumn and fall. Okay. Yeah, So, autumn. I told to you that UK English they transfer the English language to US in the Victorian English, right? Yeah. However, when Shakespeare becomes so popular in UK, Shakespeare, do you know Shakespeare? Shakespeare. Itu ya Pernah denger ya, tapi To be or not to be? No. no. Or Shakespeare. pujangga pujangga besar pada zamannya Shakespeare. kayak puitis gitu itu. Any idea? Yang William itu. William Shakespeare, right? William Shakespeare. William Shakespeare. Kayak pangeran gitu deh. He was not a pangeran. Enggak, maksudnya tampangnya kayak apa karena zaman dulu ini. Emang begitu. Yes. Kan zaman dahulu kala. Iya. Siapakah Shakespeare itu? Writer ya. Yes. Is he? He's a writer. Apa yang paling orang kenal dari Shakespeare? Romeo and Juliet. Sudah kalau Romeo and Juliet tahu ya? Sinetron dulu. Oh, sinetron dulu. Yes. So Romeo and Juliet was written by Shakespeare. Dan ketika Shakespeare muncul dengan Romeo and Juliet, dengan Hamlet, dengan King Lear, dengan semua jenis novelnya itu dengan bahasa yang berbeda dengan Victorian, it changed the English language totally. Makanya William Shakespeare sangat berjasa atau sangat revolusioner sekali. Beberapa bahasa yang ditulis di novel-novel Shakespeare itu kemudian merubah bahasa Victorian English menjadi bahasa modern US sekarang. Oh, gitu ceritanya. So, basically, autumn atau musim gugur itu adalah bahasa Victoria. Tapi kemudian ketika Shakespeare menggema di seluruh seantero dunia, US kemudian banyak mengadoptasi bahasa dari Shakespeare menjadi bahasa Inggris modern. Itulah yang membuat autumn tidak lagi digunakan di US, berubah jadi fall. Okay? Yeah, Okay, cool. Nah, so because of the history, makanya kemudian bahasa Shakespeare itu dianggap sebagai modern English American. Modern American English. Sedangkan Victorian English tetap sebagai bahasa British English. Tapi kemudian ketika zamannya migrasi semakin banyak, migrasi dari Afrika, migrasi dari Asia, semakin banyak ke Amerika, modern English kemudian semakin berkembang di Amerika. Sedangkan British English tetap pakai Victorian English. Gitu. Oke? Lebih klasik. Lebih klasik. Bener, lebih klasik. Next, saya udah rekam gak sini? Oh, sudah. Okay. Ada tandanya itu merah. Ya, ada tandanya ya. Oh, you can see that. Okay, cool. Yeah, I can see that. Okay, so lexicology. So lexicology means that a branch of linguistics that concern how significant of the application of the word. Jadi bahasa leksikologinya, bahasa yang simpelnya sebenarnya ini cabangnya bahasa linguistik yang tentang pengaplikasian kata-kata. Ya, dari mana bahasa leksikologi? Dari Yunani. Artinya our own words, bahasa kami sendiri. So basically dalam kaidah terjemahan, lexicology itu adalah sesuatu yang saling bersentuhan antara sintak dengan semantik.
Sintak apa? Sintak ini baru dengar. Kalau semantik yang itu kan yang mempelajari arti. Arti, benar. Mempelajari kata dan arti. Kalau sintak mempelajari apa? Sintak baru dengar ya. Sintaksis itu. Mhm. Sintaksis. Yes. Contoh ya. Contoh. Because banana. Salah gua. Bentar. I'm thinking about syntax. Oh, so syntax mean like so basically syntax is the study of the structure. Jadi struktur kata, struktur kalimat. Ya, struktur kalimat. Computer language. Ya, sedangkan semantik itu adalah study tentang arti dari bahasa. Jadi sintak itu fokus ke struktur atau grammar, semantik fokus ke arti kata. Arti. Oke? Oke. Oke. Jadi sintak itu grammar sebenarnya. Iya, grammar. Ya. Sedangkan semantik ya arti kata. Nah, dari situ ada muncul lexicology. Nah, lexicology fokusnya tentang bagaimana pengaplikasian dari kata-kata tersebut. Makanya benar. Makanya banyak yang mengatakan bahwa semantik itu tidak bisa dipisahkan dengan lexicon. Makanya disebut lexical semantics. Oke? Oke. Let's continue. Nah, ayo kita lanjut. Kita mulai. Semuanya ada bukunya. Saya juga sudah punya. Saya baru dapat fotonya dari salah satu dari kalian. So thank you very much yang udah mengirimkan saya foto dari buku kalian. I'm so glad. Yeah, thank you. Lumayan saya harus baca-baca lagi. So I need a lot of times to read and to try to adjust. Oh, ini halaman mana ya? Ini halaman. Karena nggak ada halamannya ternyata. Iya, tapi ya it's okay lah. But thank you once again. Thank you. So, di translation yang pertama itu ada judul teks yang tentang stage is set for final triumph. Triumph. Yeah, triumph. Stage is set for final triumph. So the text is basically talking about this guy, the yellow jacket guy over here. Oh. Yes. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Lance Armstrong. Lance Armstrong. A little bit controversial. Sebenarnya Lance Armstrong ini sangat kontroversi. Awalnya dipuja, sekarang nggak, sekarang dibanting. Wow. Kenapa? Ya, awalnya dipuja, sekarang dibanting dan semua awardnya dari selama prestasi dia kemudian disuruh dikembalikan oleh pihak penyelenggara karena ada beberapa macam. So you can read the news. Cuman poinnya di sini I would like to introduce. Yes, doping. So Lance Armstrong is the most popular American cyclist from US, of course. Dia menang Tour de France berapa kali. Dia menang tour yang lain berapa kali. So I'm not sure about it, but he's famous, totally famous. But somehow di akhir karirnya dia dituduh doping. Sampai dia harus diminta untuk mengembalikan semua sampai dia harus mengembalikan semua apa yang sudah didapatnya dari semua perlombaan yang dia dapat. Yeah, pretty sad actually. But again, say no to drugs. Say no to doping. Just drink water. Just drink water. Nah, sebelum kita masuk, kalian buka buku semua kan? Iya. Ya. Saya juga lagi buka nih, sebentar. Saya perbesar dulu. Nah, di teks itu have you read before or belum baca sebelumnya? Udah sempet preview sebentar sih. Cuma review sebentar. Di situ sebenarnya ada kita mungkin langsung ke tugas pertama kali ya. Di bagian buku kalian tuh ada task 1. Now learn the model answer below together with a short explanation about it. Bagian task 1 di bagian model ada source language paragraph 1. Stage is set for final triumph. Oke?
Anyone can help me to read the paragraph 1? Can I call your name? Okay. I would say that we have Isnaini. Hi, Isnaini. Isnain. Hi, Isnain. So, can you read the first paragraph, Isnain? Halaman 2.3 ya? Ya, yang singkat itu di bagian model. Oh, ya. Korek ya kalau salah ya, It's Sir. okay, don't worry. Some athletes body chemistry is naturally enhanced. Ya, But- bukan. No, it's not that. Bukan itu. Paragraph Stage. 1. Stage is set for Stage final is set triumph. For final triumph. It is It is Depannya itu ending is. as it began. It is ending as. 1.4 paragraf 1. oh kejauhan saya. Ngebut okay. ya. Ngebut ya. Mana aja Atau lu? mungkin Mbaknya udah capek kali. Direm dong. Oh, yang it is ending as it Yes. began. Oke. Stage is set for final triumph. Mhm. Triumph. Triumph. It is ending as it began. Lance Armstrong racing against the clock and winning. 3 years ago, he was, to use his own expressions, a half-dead man. The doctor said he had a less than 50% chance of beating cancer, but he did. And now he has blown away all rival in the Tour de France. To the front. To the France. Yes. It began with victory in the prologue time trial in a theme park at Le Puy du Fou. Le Puy du Fou. 3 weeks ago, and yesterday Armstrong was again imperious in his race against the clock. Excellent. Thank you very much. That's a good rating. Thank you, Isnain. Now, let's see the model translation. Ya, dari paragraf 1 tadi, source language, ada 2 kalimat yang digaris bawah ya. Iya. It is ending as began. Bagaimana awalnya, begitu akhirnya. Terus kemudian 3 years ago he was to use his own expression. 3 tahun yang lalu ia menamakan dirinya cukup. Iya. Kalau dari penjelasan dari buku ini, ibunya memang menjelaskan bagaimana awal, bagaimana akhirnya. Itu kata-kata tersebut tidak diterjemahkan per kata, tapi maknanya dialihkan ke bahasa sasaran. Nah, ini dimasuk dalam segi semantik, right? Arti. Iya. Kalian menerjemahkan, tapi kalian tidak menerjemahkan secara literal, tapi kalian menerjemahkan karena maknanya. Karena maknanya secara semantik begini, so that's why you change the word. Jadi, if you change it into the real or the literal translation, bagaimana awalnya, it is ending as began. So akan berubah menjadi ini berakhir sebagai ini dimulai. Ya. Ya kan ya. Tapi karena kita menerjemahkan dari segi semantik, makanya kemudian merubah translationnya. Oke? Makanya saya tidak pernah menggunakan Google Translation sebenarnya. I don't really like using Google Translation. Yes, I don't. Saya tidak menggunakan. Saya lebih suka menggunakan di Word itu. Dia punya translation nggak sih di Word itu? Word. Ya. Word. Ya. Ada ini apa? Office Word kalian tuh you have translation actually. Itu apa namanya yang correct, yang automatically correct. Exactly. Yeah. I prefer to do this one. Kadang saya pakai Grammarly kalau menulis banyak sih. Oh, so you have a premium Grammarly? Not premium, just free one. Oh, oke. Yeah. Bisa kok tuh.
Nggak boleh ya. Nggak boleh mengajarkan yang ilegal. So I'm sorry. I will not tell you how to do illegally, but it's better to have a premium Grammarly, actually. Oke. So, terus yang kedua itu ada he was to use his own expression. Terus diterjemahkan ia menamakan dirinya. Kalau diterjemahkan secara translation kan dia berubah jadi dia adalah untuk menggunakan ekspresinya sendiri. Ya, tapi diterjemahkan 3 tahun lalu ia menamakan dirinya. Semantik juga kan? Semantik juga. So how important semantic in translation? Sama kayak lexicology. Kalau lexicology, kalau semantik secara kalimat, lexicology itu bagian dari kata-kata itu. So that's important of lexicology of semantic. Oke? Oke. So, balik lagi ke PowerPoint yang sekarang kalian lihat. So the next part, untuk teksnya saya sebenarnya tidak, kalian punya bukunya, so you can use and you can read the text. But I have my own version of the text. Okay, so I have this text sama lebih singkat dibanding di buku kalian, tapi sama tentang Lance Armstrong. Lebih simple. Kalau di buku panjang banget kan. Can I give you like 5 minutes to read by yourself? Silakan kalian baca pribadi masing-masing. Tidak perlu dibaca keras-keras, baca dalam hati saja. And after that, saya akan coba menanyakan beberapa hal ke kalian. Oke? Oke. Good luck. Okay. Oke. Sudah? Ya. Oke. Oke, Sir. Thank you. Hanya yang slide pertama kan? Iya, hanya slide pertama. Hanya slide ini aja. Yang lagi saya tampilkan sekarang. That's all. Iya.
I'm going to call you one by one, dan saya pengen kalian menerjemahkan sesuai dengan seperti apa terjemahan kalian. Oke? I would like to call Christina. Are you there, Christina? Yes, sir. Coba bisa nggak Christina menerjemahkan kalimat pertama? Nggak usah kalimat pertama, maksudnya baris pertama. Yang American ini ya? American cyclist Lance Armstrong has entered American. Oh, Cyclist. Kasih waktu ya, sir. it's okay, it's okay. American cyclist Lance Armstrong has entered cycling record books. Pesepeda Amerika Mhm, Lance Armstrong mhm. sudah tercatat dalam Sudah Apa ya? tercatat dalam buku bukan sih, dalam buku rekor sebagai tidak usah. Tidak usah di baris pertama saja. Cuma ini saja. Oke. Ini gimana sih cara pakai anotasinya? Oh, bisa. Dengan Ya, cuman ini saja. memenangkan Tour Ini de saja. France selama 7 kali berturut-turut. Ini aja, Mbak. Coba diulangi, Mbak. American cyclist Lance Armstrong has entered cycling record books. That's all. Oh, itu sampai books aja tuh. Iya, sampai book saja. Oh, sampai book saja. Iya, sampai book saja. Baris pertama saja. Pesepeda Amerika Lance Armstrong Mhm. telah tercatat di dalam Telah tercatat dalam buku rekor bersepeda. buku rekor sepeda. Buku bukan sih. Dalam buku rekor sepeda. It's okay, nggak apa-apa. So that's your translation. Saya boleh minta tolong ke Yunita Sari? Iya. Can you help? Mungkin ada opini yang lain. You don't have to. You may open Google Translation. You may open other thing, or you can also just translate by your own self. Artinya tidak perlu buka apa yang terserah. Silakan. Pesepeda asal Amerika Lance Armstrong telah dimasukkan ke dalam buku rekor sepeda. Oke, telah dimasukkan dalam buku rekor sepeda. Good. Martija. How about your opinion, Martija? Mirip dengan Yunita sih, tapi mungkin Boleh. bukan telah dimasukkan ya. Maksudnya Lance Armstrong, seorang pesepeda dari Amerika, telah tercatat dalam buku rekor bersepeda kali ya. Bersepeda. Buku rekor bersepeda. Ya. Saya akan kita punya 3 versi. Versi Christina tadi, versi Martija, Yunita Sari dan Martija. Kalau saya akan suka dengan
versi Martija. Karena saya lebih merasa Maksudnya Indonesia. enggak selalu Iya, it's okay. persis Tidak sama tidak itu persis. kan. Tapi kalau dari terjemahan, saya akan lebih suka membaca terjemahan Mbak Martija dibanding yang teman yang lain tadi. Kenapa? Karena ada satu poin yang membuat saya lebih suka ketika has entered itu diterjemahkan menjadi telah tercatat atau ditulis. It's much better to translate like that. Okay? I know has entered means that you put the name on it, dimasukkan, bisa juga dimasukkan sebenarnya, but it's much better to say tercatat. But if I were you, Martija, I would not say the cycling buku rekor cycling, buku rekor sepeda, but I would say buku rekor dunia. I would say like that. Rekor dunia. Okay. Yes, because if I say buku rekor cycling, it's not so Indonesian. I would Ini say. kan kelas dunia ya. Yeah, kelas dunia. So I would say buku rekor dunia. Much better like that. Okay. Berarti bisa sendiri ya, Sir ya? Iya, bisa diterjemahkan sendiri. Karena emang kita mencoba untuk membuat pembaca Untuk kita lebih memahami gitu. Iya. Benar. Coba deh. Saya nggak tahu kalian suka baca BBC nggak ya? BBC News dari Inggris. Kadang sih Kadang ya. Kadang kan ada BBC Indonesia. Kadang ada berita tuh BBC News global. Terus kemudian nanti ditranslate ke BBC Indonesia di Facebook biasanya. Saya kan follow Facebooknya tuh. Saya follow BBC News Global sama BBC Indonesia. Kadang ada beberapa berita di global itu ditranslate ke BBC Indonesia. And I change the different. Somehow bahasanya itu sangat Indonesia sekali BBC Indonesia. Dan orang lebih suka. Tapi karena penontonnya kan orang Indonesia. Iya, karena penontonnya Indonesia gitu. Tapi ketika tapi sebenarnya to be honest, walaupun saya tahu saya baca bahasa BBC Global sebelum saya baca BBC Indonesia, I do feel something different on that. Nah, differentnya apa seperti yang sekarang kita lagi coba gitu. Kadang the feeling, the strong of meaning of the language kadang dihilangkan oleh BBC Indonesia. Karena ya tadi itu karena perbedaan budaya dan lain-lain. Somehow I do feel that bahasa Indonesia itu ketika ditranslate jadi lebih sederhana. Lebih sederhana dan lebih wajar. Tapi kemudian itu kadang merubah kekuatan dari bahasa aslinya. Merubah sedikit sih. Exactly. Tapi pembacanya kan tapi lebih ngerti. Benar karena memang gunanya news kan untuk pembaca lebih paham kan. Yes. Iya. Okay. But thank you guys. You guys did a very good job. Sekarang kita coba ke Istiqomah. Saya belum pernah sebut nama Istiqomah kan? No. Halo Istiqomah. Dia sudah menunggu. Oke. Coba Istiqomah. Di bagian it has 21 days of painful mountain climbs. Itu saja. It has 21 days of painful mountain climbs. Kira-kira diterjemahkan kayak gimana ya? Iya, agak bingung. Bingung ya bahasanya ya. Ini bahasanya udah bahasa sangat. Iya, ini advance. Ya, so strong. Jadi kayak kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu agak challenging. Ini nggak bisa Google Translate ini. Nggak bisa. Sorry. Maaf ya Istiqomah ya, tapi kita coba. Ya, you cannot. Gak apa-apa dicoba aja. There are few sporting events more difficult than the tour. Sudah ya. Sudah melewati. It has 21 days of painful mountain climbs.
semuanya pasti saya paham. Kalian tuh semua pasti tahu, oh painful itu menyakitkan, mountain Iya. itu gunung, climb itu mendaki. Tapi, nah diterjemahkan kira-kira kayak gimana ya? Kita coba jadi kita lagi hari ini belajar menerjemahkan secara semantik Iya, ya. oke, bagus lah. Bisa belajar. Mm. Silakan Istiqomah. Atau saya panggil yang lain dulu sambil Istiqomah mikir-mikir. Yang lain, sir. Oke, boleh. Saya panggil siapa ya? Tadi si Yunita sudah. Isnain. Hai Isnain. Nah, itu. Yes. Okay. Yeah. It has 20 days of painful mountain climbs. Mhm. Telah menghabiskan 21 hari Mhm. untuk memanjat pohon yang memanjat pohon. Memanjat, Gimana? manjat pohon. Pohon rambutan kali. Pohon kacang kali ini, sambungannya kacang. Oh iya. Memanjat gunung yang sangat Kamu itu. Ya, sangat painful tinggi. itu, yang sangat apa ya, painful itu, Terjang, Kak. yang sangat terjal. Wow. Yang sangat terjal. Serem. Itu memiliki 21 hari mendaki gunung yang sangat terjal. Ya, oke. Thank you Isnain. Yang lain mungkin Mbak Martija atau Mbak Kristina? Ini Kristina susah tadi sudah sih ya? Tapi aku coba ya. Karena cuma 4 orang sih, jadi cuma kalian berempat Iya. aja. Nggak apa-apa sih, emang cuman. Dulu malah 2 loh, sekarang. Oh ya? Iya. Oh, thank God. Coba. Saya coba. It has 20 days of painful mountain climb. Itu maksudnya mungkin hal itu telah melewati perjuangan selama 21 hari yang sangat melelahkan. Perjuangan selama 20 hari selama melelahkan. Iya. Oke. Siapa lagi yang mau coba? Oh, kita kembali ke Istiqomah tadi nih. How are you Istiqomah? Diam-diam baik. Diam-diam baik. Diam-diam baik. Saya nggak lupa loh Istiqomah. Yes, sering lupa gitu. Gimana Istiqomah? Itu sudah perjalanan itu sudah memakan waktu 21 hari. Mhm. Oh, we have Yosnita. Oh, oke. Dimatiin lagi. Oke. Perjalanan itu sudah memakan waktu 21 hari. 21 hari yang sangat melelahkan. Ya gitu Iya, ya. mungkin kayak gitu. Okay. Well, I cannot say that your translation is bad because I understand what you're saying. However, some of the translation that you made losing the idea of the own sentence. You know what I'm saying, right? Misalnya, kalau kalian coba bilang bahwa perjalanan itu melelahkan selama 25 hari, you missing bagaimana tracknya itu pendakian, gitu. Jadi tidak hanya melelahkan tapi juga mendaki. You missing the translation, you missing the story, you missing the story of pendakian mountain itu. Yang pendakian mountain itu yang melelahkan. And you missing the subject. Because I didn't have any clue what things you are talking about. Lance Armstrong lah. No, it's not about Lance Armstrong. Ini turnya itu kan ya. It's about the tour. You cannot. French. Yes, you cannot. Tipnya itu kan
Lebih ke the tour itu kan ya, Benar, sedikitnya itu. benar. Itu the tour. Oh, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita nggak bisa mulai itu memiliki, itu apa? Oh, iya. Itu Iya gitu kan? aja. Itu berarti tour ya. Ya, walaupun Iya. walaupun Tadi kalian aku misalnya hal nih, itu sih, aduh. ya, Papernya walaupun ya. sebenarnya kalimat sebelumnya ada beberapa The tour kan ya depannya event itu. sport yang lebih susah dibanding tour ini. Tour ini sendiri memiliki, nah gitu. Jadi Iya, ada harusnya, tour ini oke. sendiri memiliki 21 hari pendakian You are the gunung yang best sangat melelahkan. translator. Memiliki hari, Hari sorry, pendakian, no, tour bukan? ini sendiri memiliki 21 hari mendaki gunung yang terjal dan melelahkan. Oh, Kalau menghabiskan, Boleh juga menghabiskan, oh no, you cannot. You cannot, I'm sorry. dihabiskan apanya? You can mendaki gunung yang terjal dan melelahkan. Tour ini sendiri, Kalau oh menghabiskan, oh berlangsung hit size-nya ya. Ya, it could be, why not? Tour ini Hmm. sendiri menghabiskan 21 hari pendakian gunung yang terjal dan melelahkan. You cannot, why say? Nggak apa-apa, Oke. menurutku. Jadi kadang, makanya menurut saya, penerjemah buku atau penerjemahan Harus seperti ini, kreatif. Otaknya bukan harus hanya benar-benar kreatif, but we Sama. need some reviewer. Jadi biasanya editor itu kerjanya nggak sendiri. Editor itu kerjanya Tim. satu tim. Hmm. Why? Because after you made the translation, you give to your friends. Coba baca nih, Iya, bagus gak? sama yang lain ditambahin lagi, Terus review lagi, akhirnya di baca lagi, summary-nya baca yang lagi. paling bagus. Exactly, benar-benar. So bayangkan kalau misalnya kalian kerja di surat kabar yang harus terbit besok, Iya, itu benar-benar benar. Sendiri ya. Terus kalian harus editor. pressure Ya, ya. pressure. Editor itu sangat pressure karena kerjanya seperti itu. Saya kemarin semester kemarin saya sempat kunjungan ke salah satu publishing buku-buku buku-buku pembelajaran di SD, SMP, SMA di Taiwan, di Banqiao, right? Am I saying correctly? I'm not sure. Banqiao di New Taipei City. Terus saya ketemu dengan editor-editor buku itu dan talking with them like how you manage the English book, what mereka dapatnya dari mana teksnya dan segala macam, and how many teams that they work, buku itu dibuat dalam waktu 1 tahun hanya Wow. untuk buku teks buku. untuk buku teks untuk pembelajaran SMA, Karena SD. perlu taulun kan, Ya, perlu benar. pertimbangan. Benar-benar Makanya, perlu banyak editing dan mereka mengedit itu benar-benar, dan the best thing is like all of them are graded from English department like you guys, and I was surprisingly, karena saya tahu they have a quality in that, dan mereka walaupun katanya you have a good English but you don't know how to translate well, ya. the company will not accept you. Yeah, so graduation with the correct or with the perfect qualification is the perfect for the company itself. Ya. Okay? Okay, so that's the second. Sekarang kita coba ke overcome life-threatening cancer. Ayo, siapa mau coba? I'm not call your name. Sohim, I think nggak bisa kalau cuma overcome doang. We have to Keseluruhan. go with, yes. Armstrong beat his rival with the same determination that also saw him overcome. Mungkin sini kali ya. Saw him overcome life-threatening cancer. Oh, Mhm. dari mana tuh? Oh, saw him. Saw him overcome life-threatening cancer. Saw him, Saw him overcome itu paham ya artinya? Saya terjemahkan dulu ya kali ya. Saling bantu. Overcome itu artinya apa ya? Kayak bisa melalui, overcome, udah berhasil melalui. Mengatasi ya. Sinonimnya apa? Overcome. Mengatasi. Melewati, melalui, beating. Apa? Beating. Beating. Beat. Mhm. overcome. Tahu beating ya? Melawan. Melawan. Good.
Overcome. Beat. Misalnya kalau biasanya saya bilangnya kalau bahasa yang I solve the problem. Bahasa lebih tinggi I overcome the problem. Advance itu udah advance English. Nah, benar. Kalau kita coba bilang, oh, I can solve the problem. Itu biasa I masih can standar. overcome the problem. So, overcome means melalui, melewati, beating, mengalahkan, mengatasi. Yes. Overcome. Life-threatening cancer. Apa itu life-threatening? Ini Threaten apa? Mengancam? Mengancam kehidupan. Yes. Mengancam jiwa atau mengancam jiwa sih ya. Life-threatening cancer. Yes. Mengancam kehidupan, mengancam nyawa. Melihat dia gimana sebenarnya? Melihat dia mengatasi kanker yang mengancam jiwa. kanker yang mengancam jiwanya. Kok kanker? Cancer. Oh iya. cancer kan kanker. Iya. Atau kepiting? Nggak tahu saya. Kalau horoskop ya, Sir. Oh, itu horoskop ya. Oh my Aduh, god. lupa saya. Cancer ini punyaku ini. Cancer ya. Kalau saya bukan cancer jadi nggak tahu. Oke, yes. That's true. You can say that one. Yang melihat dia mengatasi kanker yang mengancam jiwanya. Okay. Good. Now, next one. He retired from his sport after the rest to spend some well-earned time. Retired. Pensiun. Okay. Dari olahraga. Dari olahraganya setelah lomba untuk menghabiskan beberapa well-earned time untuk beberapa waktu yang bermutu dengan keluarganya. Beberapa waktu well-earned time. Waktu yang bermutu. Waktu yang berharga dengan keluarganya. Yes. Menghabiskan waktu yang sangat berharga atau kata bahasa Indonesianya quality time with family. Bahasa gaulnya quality time with his family. Bahasa Inggrisnya well-earned time. Yes. Oke. Ini kalau ditekan kata per kata nggak nyambung ya? Nggak nyambung. You cannot. Iya. You cannot. I told you, your future job is so hard. I have to say that. Translator benar-benar The future job. That's why should hard work. Saya sejak dulu kalau ada dosen atau orang dari waktu masih di Indonesia minta saya untuk menerjemahkan artikel atau jurnal, saya bilang saya nggak bisa, saya nggak mau terima pekerjaan itu because I hate translating actually. Yes. To be honest. Keras banget putar otak. Iya. Saya lebih suka proofreading. Saya lebih suka mencoba memperbaiki bahasanya orang dibanding harus menerjemahkan bahasa ini ke bahasa ini. Gitu. I don't really like it. Proofreading juga pekerjaan yang susah loh. Maksudnya harus benar-benar cermat kan, Ya, jeli. tapi saya lebih suka itu. Wow. Atau bukan translator, tapi saya lebih suka jadi interpreter. Ya. So, kalau misalnya ada konferensi waktu di Indonesia, ada konferensi internasional, terus ada pembicara dari luar negeri, terus saya diminta, oke, mau nggak Pak untuk jadi bagian dari interpreter? Oke, I will do that. Karena itu saya lebih ekspresif untuk menjelaskan apa yang dia bilang gitu. Benar. Kalau ini bahasa tulisannya itu sangat susah. Harus ada kaidahnya. Kalau bahasa speaking itu harus pas strukturnya. Exactly. Kalau bahasa speaking itu saya lebih senang karena kalau misalnya audiensnya nggak paham, saya bisa ngulang lagi.
untuk kasih mereka kira-kira dia paham. ngomong ini gitu kan. Iya, benar. Kurang lebih dia ngomong ini gitu, artinya Benar. kurang lebih ini gitu. Benar gitu loh. Jadi yang penting orang ngangguk, oke, paham mereka. Iya. Yang penting audiens ngerti aja. Iya, orang itu Kadang-kadang ngangguk ada gitu kata kan. yang kita hilangkan kan, tapi yang penting intinya Sama. Sama. Tapi kalau di written you cannot. Jangan ya. kadang merubah menerjemahkan terus kalian rubah bahasanya, bahasa yang sangat Artinya sebenarnya beda itu lagi. benar gitu loh. Jadinya that's really hard. So I will always until now I always decline the translation job. So good luck then for you guys. You have to Yeah. communicate, please. Yeah, you should learn a lot for that. But it's a good job. I mean, good payment, of course, being translator. Okay, we have another one. Any crashes? Just a single word. Any crashes? Any Artinya apa ya? crashes. Beberapa kecelakaan, Ya, beberapa kecelakaan, beberapa musibah. yes. Atau beberapa tabrakan. Iya, kalau You ini can say that. tabrakan atau kecelakaan kali. Sure. Crash kan. Terus, and the last we have drive and determination to be the best. Drive determination to the best. Drive, mengemudi. Bukan. Maksudnya I tell you maksudnya literally. mengambil keputusan yang terbaik. Ya, Untuk determination. menjadi yang terbaik gitu maksudnya. Ya, determination. Sinonimnya determination itu will. Menentukan ya. Bukan. Ya, akan. Atau willingness, kemauan. Ya, willingness to be the best. Jadi So, Jim R. Coix, head of the USA cycling team, said Armstrong drive and determination to be the best made him a great cyclist. Diterjemahkan jadi apa ya? pertama culture Bisa nggak kita terjemahkan determinasi Determinasi. untuk selalu menjadi yang terbaik? Kalau tekad, Tekad. Oke, that's good. Siapa yang tadi bilang itu ya? Bertekad. Evi is 9. Isnain, oke. Thank you, Isnain. Ya, tekad. Saya juga nggak kepikiran ke sana. Thank you. Tekad, kemauan, Tekatan ya, determination. keinginan untuk selalu menjadi yang terbaik membuat dia menjadi seorang pesepeda Terbaik. terbaik. Oke, good job everyone. Thank you. Nah, sekarang sebelum kita pindah ke slide selanjutnya, ada pertanyaan? Masih mengikuti ya? Iya. Oke, cool. Sekali lagi saya ulang. Pertama, semantic translation. That's really important. Oke? Yang kedua, masih ingat yang kemarin kita bahas? Free and literal translation. Terjemahan bebas. Terjemahan bebas, literal, terjemahan, ya, literasi. Dan please, when you translate, do not change the meaning. You can change the word. Dan jangan memisahkan hal-hal yang penting. Misalnya tadi painful mountain climbs. That's really important to know. Pembaca ingin tahu seberapa jeleknya jalanan di tour ini. So don't change the mountain and the climbs as well. So mostly saya jelaskan di situ di slide selanjutnya. Free and literal translation do not lose any meaning. If you translate them, kalian merubah, kalian tidak masukkan gunungnya, for example, kalian tidak memasukkan drive-nya atau determinasinya, you not only change the meaning, but also you lose the meaning. Okay? Second of all, there is a not restricted by form. Don't worry. Tidak ada aturan yang ketat dalam merubah form. That's Nggak your usah grammar. persis. Yes. English grammar and you change to Indonesian grammar, it's okay. I don't mind. For example, kalau menurut kalian bahasa pasif di bahasa Inggris itu aneh, kalau mau rubah menjadi bahasa aktif, ya why not? Paham nggak maksud saya? Bahasa pasif jadi bahasa aktif, tahu ya? Iya. Misalnya dalam
Kebanyakan kan kalau bahasa formal Inggris itu banyak kan pakai bahasa pasif. For example, ladies and gentlemen, the speech is given by the Prime Minister. Oh, pidatonya akan dibawakan oleh it's not good. Bilang aja Perdana Menteri memberikan pidatonya. That's all. Okay, so not restricted by form. It's okay. Okay? Okay. Another one. Masih ingat yang di buku kalian ada bahasa to the fang. Do the please. Gimana tadi? Ada di buku kalian yang tulisannya to the fang, le pu de fu. Beautiful. To the fall. Mana ya tulisnya ya? Gimana cara menulis? Tadi itu yang dibaca ya. Ya, yang dibaca tadi. Siapa yang baca tadi pertama? Isnain ya. Tadi Ya. ada bacaan di itu. Apa? Oh, ini yang House in the to the fang. Terus kemudian a theme park at Le Puy du Fou. Oh ya, simple at least beautiful. Yes. Itu jangan ditranslate. Uh, Oh, satu lagi yang tidak ditranslate. itu nama kan? Nama Satu lagi yang tidak ditranslate. Time trial. time trial. time trial. Ya, Kalau itu it biasanya kan began. diberikan untuk uji coba gitu kan. Ya. percobaan. Itu nggak ditranslate juga. Time trial. So, Itu nggak ada kadang- padanannya ya. benar. Bahasa Kadang bahasa itu juga tidak perlu ditranslate semua karena akan merubah maknanya. Apa ya bahasa yang saya tuh suka baca Harry Ada yang Potter. cocok, ada yang pas. Iya, saya tuh suka baca Harry Potter. Saya lagi cari bacaan yang bagus bahasanya untuk. Oh, Ellie. You know Ellie? Kelly yang itu yang sama penyamun, bukan penyamun. Apa tuh? Kalau dalam bahasa Inggris, Ellie itu artinya gang sebenarnya. But Oh, I'm not Ellie. sure. Alley. Ellie, tulisannya yes. Alley kan? Ellie, yes, Ellie. So, bahasa Ellie, kalau Ellie sendiri, I don't think that is similar with the gang in Indonesia karena gang kita banyak kan jorok sih ya. So, Iya, kalau gang di sini kayak saya ini di gang, tapi gangnya besar. iya, besar. Terus di depannya taman lagi. Iya. Terus kalau kita bilang, oh kamu tinggal di mana? Oh saya tinggal di Ellie gitu. Saya tinggal di Ellie. Kalau di Indonesia, aduh di gang mana tuh? Ya udah sempit gitu. Iya, kalau di gang itu kan kayaknya sempit, terus kayak banyak kotor-kotor gitu lah. Exactly. Jadi ya, again, beberapa kata tidak bisa ditranslate menjadi ke bahasa selanjutnya. The next one ada namanya full awareness of register. Apa itu register? Pernah dibahas nggak sebelumnya? Pernah. Pernah. Register itu kayak Pemilihan gaya bahasa kata. khusus. Gaya bahasa khusus, pemilihan kata, exactly. Artinya pemilihan katanya harus dipahami ya. And technically advanced. Wah, ini yang harus pelajari lagi nih, Ya, advance kan lebih kayak tadi, sulit. Iya. solve the problem, overcome the problem. Overcome. Yes. Atau ketika kalian terjemahkan, kalian tidak hanya memecahkan masalah. Bahasanya saling memecahkan apa yang lebih teknis gitu misalnya. Kayak misalnya you are beautiful, kita bisa ganti you are stunning ya kan? Itu Ya, kan stunning kan itu stunning. advance. Advance. Ketika ditranslate pun, ketika milih beautiful dengan stunning pun, you have to find a good things yang bisa menandakan bahwa dia tuh stunning. Dia nggak beautiful Iya, tapi luar dia biasa stunning. lah, pokoknya bukan cantik biasa gitu. Iya. Dan ini memerlukan Luar biasa. KBBI yang bagus. Kampus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya. Oke. It's hard. It's hard. I have to say that. It's really hard. Should learn Should a learn. lot. And should read a lot. You Ya, should read read more. read more. Justru itu yang nggak ada, jarang. Suka dikasih Ada PR nggak YouTube. sih? PR baca buku. Jarang. Ada dulu tutor yang suka ngasih, suruh Ada baca sih yang dulu tutor yang suka. Iya ya, siapa ya? suruh baca apa artikel gitu, nanti kita Hmm. omongin gitu. Cuma Dibahas. Dibahas. Itu PR-nya itu suruh baca buku. Nggak baca PR artikel. sih. bukan PR sih, cuman Sendiri gitu. kemarin baca enggak Reinforcement gitu. gitu. Enforcement aja untuk meningkatkan gitu. Terus Iya. dibaca nggak?
Sometimes. Siapa bilang enggak? Saya kan jujur, Sir. Oke. Iya sih, susah sih kalau sekarang untuk diminta baca itu susah. Karena membaca itu harus dari kemauan Sukanya sendiri. nonton YouTube. I do watch YouTube. I mean, I love YouTube a lot. Iya, tapi kan channel-channel khusus juga sih kadang-kadang yang Exactly. ya native speaker ya. Native speaker. I prefer, kalau saya lebih suka baca, nonton YouTube, nonton berita. That's the best thing. Berita paling Metro TV. Kadang-kadang Saya suka ingin tahu baca, masalah corona. ya saya suka baca, apa sih namanya, ABC, bukan ABC, BBC ada BBC, CNN gitu. CNN. Nonton, just watch. Tapi kadang juga kalau lagi kangen sama bahasa Indonesia, saya nonton Tonight Show. That's my favorite show, Indonesian show. Okay, next one, register or language barrel. Apa artinya register language barrier? Register Mhm. pemilihan kata yang khusus itu bukan Tadi yang kayak register kan ada beberapa, Iya, ada intimate, laras bahasa. ada frozen, Bahasa ininya tuh laras bahasa. laras bahasa. Oh iya. Ya, laras bahasa, register. Sama tadi, full awareness of register kan. And the most important thing is well delivered message. Kalian harus Harus mendeliver, tersampaikan dengan baik dapat. pesannya. Yes, dan jangan merubah makna. Oke? Iya. Oke. Yes. Itu adalah pesan dan pesan dari Pesan dan untuk kesan. untuk hari ini. Oke. Next one. Nah, sekarang tadi teks yang pertama kalian sudah baca dan kalian sudah pahami beberapa. And then I'm going to go to the next. And this is the same story but different word. The continue of Yes. page. Lebih apa? Ini finalnya ya, akhir dari. Enggak, sama ceritanya dari awal juga. Sama tadi. kata-katanya lebih Oh sama, cuman diganti arrange. Tadi kan saya dapat dari news. Terus kemudian saya rubah tuh bahasanya menjadi bahasa, Ya, ini sinonimnya. ya, sinonim yang kalau tadi itu bahasa berita. Atau level berapa? Kalau tadi itu bahasa berita. Oh, Bahasa berita. Kalau ini bahasa novel. Bahasa novel yang lebih mengharu biru. terkuras ntar air mata ini. Ya, keras air mata ini. Because you need a strong message. You need to deliver the message very well. So sometimes Menggunakan bahasa novel, kiasan. ya, jadi novel itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa itu. Kadang karena kita belum sampai pikiran kita ke sana, kadang novel itu bikin sakit kepala. To be honest. lebihnya Iya, kalau kalian baca novel yang belum sesuai dengan level kalian, I don't recommend it to read it. Just stop it. Stop reading it. Terlalu berat nanti. Cukup Dilan yang menanggung. That's why I always, kalau di dalam pembelajaran bahasa Inggris ada namanya extensive reading. So extensive reading means that when you want to read something, first you need to know is you have to be entertained by the reading by yourself. Ya. Kalian harus Kalian bisa merasa, nangis loh, bener-bener kadang Bener. kalau ngerti bahasanya. kalian harus sampai membaca sesuatu yang membuat kalian tuh menarik, membuat tertarik. membuat kalian tertarik. Nah kan bahasa Indonesia saya sering ribet juga. Membuat kalian tertarik. That's the first. The second of all, you have to read the book based on your proficiency. Kalian harus sesuaikan dengan berapa besar kemampuan kalian memahami bahasa itu. So, it's really important as an English students like you guys to measure or to know your skill itself. Makanya selalu saya bilang anak Harus sesuai dengan kemampuan. anak bahasa Inggris tuh kalau bisa ikut TOEFL. Pingin sih, kemarin udah niat, tapi belum, ini udah mulai sekolah. Iya. Terkuras. Paling enggak nilainya tahu. Oh, nilai saya TOEFL saya tuh 400. Artinya saya nggak bisa baca buku Harry Potter. Saya bacanya harus buku-buku
Mickey Mouse. Mickey Mouse atau Bobo. Bobo. Majalah Bobo. Iya. So, kalau nilai saya 500 artinya saya bisa baca bukunya siapa tuh yang lagi keren sekarang? Bukunya buku Americana ya gitu. So, dari kalian measure yourself how level of your English, you can find and you can judge what materials that you need to read gitu loh. Material apa atau buku apa atau artikel seperti apa yang kalian baca. Iya, yang sesuai. Iya. Kalau TOEFL kalian 500 terus kalian mau baca BBC Global, BBC analisisnya, feature analisis BBC itu nggak bisa. Itu sakit kepala. Ada 700 dong. enggak sih. Juga. Karena panjang banget. Gitu. Jadi kalau kalian misalnya berapa so you deliver yourself, Pak. Ya, dari situ Tahu sebenarnya. kemampuan diri kita Yeah, sendiri. you have to know your own capacity first. Iya, untuk mengukur kemampuan measure. Exactly. Oke. Nah, ini contohnya. So actually guys, kalau kalian bisa lihat dari slide yang sebelumnya dengan yang ini, so sepertinya sama aja. Itu karena cuma saya garis merahi semua bahasa yang saya rubah dari bahasa yang sederhana menjadi bahasa seperti ini. Oke? I will not ask you to translate karena sama aja dengan sebelumnya. Sama aja. You have Kita juga nggak mampu juga nih kayaknya. but Terlalu difficult, too hard yeah. for us. But at least ini sebagai bagian pembelajaran kalian bisa compare dengan kata sebelumnya dan you have to know misalnya tadi mana yang tadi Enter bisa contoh-contoh formula. enter misalnya Establish. has entered itu kemudian berubah menjadi firmly established atau misalnya kayak it's perhaps greatest sporting achievement ever. So you can change being selling a remarkable 7 consecutive. Wow, ini belum pernah dengar nih. Ya. Terus tadi masalah masalah tadi gunung-gunung itu mendaki painful. Saya More rubah jadi good. tortuous. Oh, Tortuous. 21 days of tortuous mountain climb. Terus penderitaan dong ya. Penderitaan. Tortuous itu kayak ditorture gitu, ditusuk-tusuk gitu. Iya, disiksa. Disiksa. Benar. Iya. Kalau tadi kan painful hanya Sakit lah, sakit gitu. perut painful Kan juga. lebih sakit ya kalau disiksa ya dibanding cuman melelahkan gitu ya. Ditusuk jarum ini. Iya. Wah, sakit banget. Gitu. Terus kemudian Jahat. jahat nih. Terus kemudian apalagi tadi? Overcome life threatening cancer. Ada nggak mana overcome Oh, life itu threatening biasa, cancer? nggak dirubah. Itu Ini yang biasa dirubah ya. nih yang Ya, ini saya rubah. Terus dirubah yang ini juga bagus nih. outshone and Eh, outpace. Coba lihat yang paragraf Yang mengalahkan rivalnya itu. The start of the final day, familiar look about it. Armstrong was wearing the famous yellow jersey. Armstrong menggunakan jersey warna kuningnya yang terkenal. Iya. Terus saya rubah nih. Jadi, with Armstrong donning the coveted yellow jersey. Donning the covered. Donning itu artinya memakai seragam. The covered itu covering yellow jersey dengan warna yellow jersey. Donning the covered yellow jersey. Novel Yes. banget lah pokoknya. Novel banget. Terus the next one, any crashes? Stay away from any crashes that might harm. Semua kecelakaan yang membuat dia bisa terluka. His chances of victory. Terus dirubah menjadi any crashes that might jeopardize his chances of victory. Jeopardize. Dari tadi bahasa harm berubah jadi jeopardize. Jeopardize itu artinya harm dari bahasa yang bisa saja mencederai, jeopardize juga bisa saja melukai. Oke? Membahayakan. Membahayakan.
Saya lagi banyak orang banget di diskusi di sekitar saya. Oh, itu suara di sana ya? Yes, I'm It's okay. sorry. Ya, lagi rame banget di sekitar We saya. still can hear your voice vividly. Okay, thank you very much. So, basically this thing, okay? Okay. Now, masih ada nggak? Ini yang tadi saya bilang. You Ini technically yang fun. defly. Ya, Div- dari div- entered, from established, winning, still remarkable, perhaps arguably. Nah, ini yang kemudian saya mau kalian ini. Jadi bukan, kalian sudah download kan ini ya? Sudah? Oke. Nah, kalian tidak menerjemahkan, tapi saya minta kalian, and I think this is your homework. Can I make it as a homework? The first homework? The first homework. Mhm. Your homework is that I need you to make like this. Technically advanced, dari kata enter itu berubah jadi apa, Iya, iya. winning itu seperti apa, perhaps arguably seperti apa. Mhm. But this is only one part of the homework, okay? Oke. Yes. Karena homework selanjutnya juga dari buku kalian. Karena kita harus menggunakan buku ya, kan mahal ya bukunya ya. Iya. Iya, mahal. Jadi harus digunakan bukunya nih. Nanti Terus kasih. bacaannya yang mana, Sir? Tetap bacaannya tetap tentang Lem Armstrong ini. Iya, tadi itu. Yang tadi itu. Terus Mhm. Cuman diganti. kata-kata yang Cuman dicari kata-kata ini sinonimnya. Iya, jadi oke. Let me make it clear again. So the first Ini yang di homework. slide 8 itu loh, Iya. contohnya kan. Jadi slide 6, slide 5 dan slide 8, Slide itu 7 slide 7 saya minta Di kalian compare. untuk compare terus cari bahasa ini itu artinya sama Iya, secara kata-katanya. ya ini. Cuman itu aja. Kalian cari Contohnya di slide 8 seperti itu. Ya, kayak contohnya di slide entered, 8. firmly established, winning, sitting irremarkable, ya kan? Maksudnya, ya, contoh gitu. perhaps, Jadi arguably. tulis di kertas. Oke? Kertas dikumpulin atau email? Atau di Kok di kertas messenger. sih? Biasanya Ribet sih di ya. email. Kayak masih lewat email. kayak masih di kelas gitu ya kertas. Maksud saya diketik gitu terus dikirim ke Lewat. email. Lewat email. Iya, nanti lewat nanti dikoreksi terus di email balik biasanya gitu. Exactly. Ya, nanti saya ini. Supaya kita bisa belajar juga kan Benar, di situ. benar. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah PR yang ada di buku kalian. Di bagian saya. You can speak Japanese. No, I cannot. Because I'm just listening people to say. That's why. Oh, wait. Wait. So I think that we're going to start to use your book by translating 1.5, the exercises. 1.5, Yes. 1.5, paragraph 2. paragraph 2, and paragraph 3. That's all. Okay. Okay? Oke. Enough? Or you need more? Enough. Okay, good. Nah, That's enough. ini dua ini itu homework 1 kan? Iya. Homework 1. Homework 1. So, first, you change the technically advanced. Kalian menganalisa dua teks yang berbeda dan kemudian mencari tahu yang mana perbedaannya. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah mengerjakan task. Ya, exercise. Task 2 dengan task 3. Due date-nya? Sebelum kelas berikutnya ya, Sir. 4 minggu. Can you do that? Sebelum kelas Insya atau Allah. can I extend it until 2 weeks? Okay. Can, of course. Yeah, okay. 2 weeks ya. You are very great person. Very kind person. And please send to me. Emailnya ada nggak ya? Yeah, I'm going to type here. Nanti saya tulis. Kan dikirim lewat inbox bisa kan, Sir ya? Messenger, sir. Nggak bisa. Messengerku nggak bisa. Bisanya email. Email sama Messenger boleh. Iya. Kalau yang Messenger boleh bisa sih. email. Coba kadang ya saya aktif kok di Messenger juga. It's okay, don't mind. Oh, ini Gmailnya. Oke. Email. Oke. 2 weeks, alright?
Setelah 2 minggu, kasih saya juga kesempatan untuk mengerjakannya selama 2 minggu juga. Okay. Ya, It doesn't ya. matter. So it's fair enough. Karena takutnya saya kasih kalian waktu 1 minggu, terus saya sendiri telat nanti. Habis 1 minggu kalian minta ini, aduh saya belum selesai kan, nggak fair gitu. Sekalian, ya. Kita mah baik. Jadi sekalian. Gmailnya 2. Different Gmail. Oh, this is my Gmail. This is also my. You have 2 Gmails. Yang satu ada 40, yang satu enggak. That's my Gmail. Okay. Wow, you have so many. 1, 2, 3, 4. How do you know? I only have 2. 2? No, I just read it in the box. In the box. Yeah, Skype Chat. chat. It's the same lah. I only 2. I only have No, 2. I Oh, can resend again mungkin. Oh, resend again. Okay. Sorry. So it's only 2. Okay. Darwansa iya. Lafu and Darwansa G NCU Edu TV. Okay? Oke. No, the TW Taiwan. Ya, yang itu yang kedua. Apa ya? Ganggu deh. Ini duit. Itu jajan anak orang. Yes? Oke. Okay. Now, so clear enough about the question? No more about the homework. No more question about it. Very clear. Okay, very good. Now let's go. Let's check what we have learned today. Ya, kita review sedikit ya what we have learned. I would like to Istiqomah. Hai Istiqomah. Yes, sir. Yes. Hai Istiqomah. Can you jelaskan kepada saya? Can you explain to me about semantic? Semantic is Apa yang kamu pahami tentang semantik? mempelajari tentang struktur kata, kalimat, Struktur atau Kalimat. makna? makna, semantik, Ya, arti kata, makna. Arti kata, good. Kalau Istiqomah, apa artinya sintak? Apa yang kamu pahami tentang sintaksis? struktur kalimat, Istiqomah, right? struktur kalimat, sir, Struktur kalimat, good. atau grammarnya. Good. Kalau kita belajar tentang akar bahasa, itu bagian apa ya? Semantik, leksikologi, atau sintak? Akar kata. Leksikologi apa? Saya mau tanya Isnain. Sintak. Sintak itu grammar ya? Iya. Itu belajar tentang akar kata nggak kalau grammar itu? Enggak ya? Enggak. Christina? Akar kata itu bagian apa ya, Christina? Semantik, sintak, atau leksikologi? Leksiko? Tadi katanya, Sir. Sintak salah ya? Salah. Leksikologi, leksikal. Iya, leksikal itu bagian dari akar kata. Masih ingat tadi akar kata bahasa Inggris dari bahasa apa ya, Christina? Bahasa Yunani. Sama? Yang mana, Sir? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Yunani, Ya, benar. Dan bahasa? bahasa apa ya? Romania. Dan bahasa Romawi. Roma- Good. Good. Romawi. And then, I would like to ask Martija now. Where are you, Martija? I'm here. Yes, Martija. Tahu artinya loan words?
Loanword. Mhm. Aduh. Kalau akar, asal kata. Kalau loan word, loan words. Loan. Loan. Tapi ya. Loan. Saya Loan ada sih tulisannya LONE. pinjam, kata pinjaman. kata pinjam. Seperti apa ya kata pinjam itu ya? Kata pinjam itu yang meminjam dari bahasa lain misalnya. Exactly. Contoh? Contohnya kayak yang tadi saya bilang, kalau di Indonesia kemeja dari bahasa Belanda kayak gitu. Benar. Makanya kemudian saya tanya kamu. Ya. Thank you. So Oke. loan words artinya bahasa pinjam, bukan akar kata ya, tapi bahasa Ya, pinjaman, loan words. Sebagian besar bahasa Indonesia tuh dipinjam dari bahasa Belanda, ya karena sejarah dan lain-lain. Thank you. Dan next, siapa lagi saya mau tanya nih? Wait. Where are you? Yunita Sari. Yes, Yunita Sari. Dia lagi masak Indomie. Oh, lagi masak Indomie. Wah, enak tuh kayaknya. Enggak, kidding. Masak Indomie. Apa yang disebut dengan register? Register. Mhm. Atau laras bahasa, language barrel. Menurut pemahaman kamu apa itu register? Halo Yunita Sari, are you there? Yes. Okay. Do you know the definition of register? Based on your opinion, actually. Okay, I'm sorry. Mhm. Okay. Pemilihan kata dalam kalimat ya, bukan? Iya, pemilihan kata dalam kalimat. Very good. Jadi bagaimana kata itu harus digunakan, harus dicampur dalam dan bermaksud gaya kalimat lah kalau kita sebutnya ya. Gaya kalimat itu digunakan dalam sebuah bahasa. Thank you very much. I wrote something about not restricted by form. Apa itu disebut dengan not restricted by form? Where are you, Christina? Saya sudah tanya tadi Christina ya. Iya semua. Sudah semua ya. Isnain juga belum kok Isnain. Sudah kan tadi saya salah. Oh, dia salah malah tanya lagi. Iya. Sekali lagi ya Isnain ya sebelum selesai kita ya. Apa itu disebut dengan non-restricted by form? Isnain. Tidak. Jadi tidak rancu ya. Jadi Tidak, jangan terpatok dengan apa formnya gitu. dengan bahasa aslinya. Jadi kamu bisa merubah sesuai dengan kemauanmu sendiri, sesuai dengan kaidah bahasanya sendiri. Ya, Oke? Jadi tidak terbatas kan. Tidak terbatas. Very good. Thank you very much, guys. So glad to have you today. And again, I'm sorry about the technical maintenance that we have here, technical issue we have. Saya cek di jadwal itu pas jam 11 nanti there will be another class using this account. So I hope that next week we can meet again. And don't forget about your homework. If you have any question about, please ask me through email or through message. Cuma kadang saya kalau lagi jam lagi padat gitu, saya nggak bisa langsung respon. Jadi walaupun saya baca, tapi saya belum respon gitu. Ya, I'm sorry for that. Tapi nanti saya akan respon secepatnya ketika I have a break time and I will respond what you're saying. Okay?
Okay. Yes. So just let me know tentang PR kalian. And I don't have any. Saya tidak ada aturan tentang harus hurufnya berapa, pakai pakai font apa, size-nya berapa, marginnya berapa. It's okay. I don't mind for that. Bebas ya, yang penting DOC. Ya, yang penting saya paham, terus kemudian saya bisa mengkomen bahasa kalian. That's all. Ya, not for now. Bukan sekarang. Waktunya untuk yang seperti itu. Nanti aja. Oke? Okay. Hey, Thank you. more question about it? No? No question. No No. question. If there's no question, I would like to say thank you very much for all of you guys. I hope that you enjoy the class and then you got Thank you for tonight. and you have a more fruitful for this moment. Okay. Thank you. I'll see you again next week. Okay. All right. Bye bye, everyone. Bye. Good night. Have a nice day. Thank you. You're welcome.